Karena suka ingat, ini bokap gue kalau masih ada ngeliat ini pasti seneng sih. Iya. Wah, mobilnya rapi ya sekarang ya, jadi Cakep ya, gitu, dilihatnya iya. enak gitu. Gue ini harian sih dapatnya 1:6 ya mas ya. Boros sih memang mas. Anjrit, 1:6. Manual? Manual mas. Manual. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Konten kali ini spesial, sama seperti konten-konten sebelumnya. Tamunya spesial, mobilnya spesial. Tapi kali ini kita ketemu lagi sama Mas Riko. Halo. Sehat kok? Halo, sehat mas Rizwan. Sehat ya? Oh mas. Kemarin sehat juga Mas Riko. Kemarin kita ngelihat mobilnya sangat menarik di acara Morning Drivers Club kemarin di bulan Juni, betul, bulan Juni. Maaf ya teman-teman, kadang-kadang suka lupa tanggal. Di bulan Juni kemarin kita lihat mobil Mas Riko, gila, cakep juga nih. Karena memang kita kemarin udah flyering untuk memilih mobil untuk undang warisan saat acara MDC kemarin. Kemarin tuh yang menyita perhatian gue, karena gue lagi ngobrol sama Jawir kemarin muter. Ini mobil menyita perhatian gue, cakep juga ya. Karena mobil ini kan jarang. Udah lumayan jarang terlihat di jalan. Ya. Bener Mas Riko ya? Betul. Terus kata Jawir, ceritanya juga panjang nih Wan mobilnya. Cocok nih karena warisan itu kan lebih ke sisi historicalnya Mas. Ya. Sebenarnya yang bikin menarik itu selain dari mobilnya, udah pasti mobilnya harus menarik juga. Betul, gitu. Terus tapi ada hal yang mungkin tidak sama dengan orang-orang lain, itu ceritanya. Nah, kalau mobil yang ini karena ceritanya panjang. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran nih tentang cerita dari mobil Honda Accord di belakang gue punya Mas Riko ini, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Elite Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Langsung aja deh. Jadi nanti kita juga akan ada special design buat kita nanti season of driving jalan-jalan menuju ke Bandung. Jadi kita akan ada acara nih Mas nih menuju Bandung, Semarang dan Surabaya. Di bulan Juli ini, di akhir Juli yaitu tanggal 28 kita akan ada acara seperti Morning Drivers Club tapi di Bandung. Bandung acaranya. Oh, iya. Mas Riko kalau mau ikutan monggo loh. Boleh, bulan apa sih mas? Bulan ini. Oh bulan ini. 28. Boleh, nanti kalau misalnya bisa ke sana, kita sana. Boleh ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, kira-kira dekat Bandung atau malah mau dari Jakarta mau ke Bandung sekalian ajak keluarganya, terus kalian bisa ngumpul-ngumpul sama silaturahmi dengan anak-anak teman-teman car enthusiast dari Bandung. Bisa langsung aja, tempatnya nanti kita akan sounding di Instagram di Elite Indonesia dan tidak tertutup hanya untuk mobil doang. Jadi mobil dan motor. Jadi mungkin teman-teman yang mobil teman-teman yang jalan dari Jakarta mau naik motor ataupun malah teman-teman Bandung yang naik motor terus mau ikutan, silakan aja, nanti akan pantengin aja di Instagram di Elite Indonesia, nanti informasi akan kita share di situ gitu. Tanpa berlama-lama lagi nih, jadi langsung aja. Gue sangat penasaran sama mobil ini. Mas Riko, ya, Mas? Ini Honda Accord tahun berapa? Tahun 2003 mas. 2003? Iya. Kode sasisnya ini S86. S86? Iya. Jadi buat teman-teman semua, kenapa gue penasaran sama ini mobil? Satu, setelannya cakep banget menurut gue. Yang kedua, mobil ini udah jarang banget terlihat di jalan. Betul. Bener ya Mas ya? Bener. Dulu tuh sempat booming lah. Booming waktu pada zamannya waktu Iya itu kan? mas. Iya. Dan Honda Accord ini terkenal dengan mobilnya yang nyaman. Jadi zaman dulu tuh banyak banget bapak-bapak pada pakai mobil ini. Iya, betul. Karena mobilnya nyaman. Terus menurut gue nih mobilnya tuh udah mulai lancip. Ciri khasnya Accord tetap ada, mobilnya tetap gepeng. Ya kan, terus setelannya tuh udah modern dibanding Accord-Accord yang sebelumnya. Iya. Iya nggak sih? Terus ada varian yang 3000 cc nih mobil ini. Ada mas. Iya kan? CBU-nya. Yang knalpotnya kanan kiri tuh. Kalau kita ngeliat dari belakang, knalpot kanan kiri. Itu V6 ya? Itu V6 3000 cc, ada moonroofnya gitu-gitu sih. Oh, kalau yang ini? Kalau yang ini gue tipe VTI tahun 2003, jadi dia masih tipe yang paling bawahnya justru mas. Oh. Iya, gue beli ini memang yang waktu itu pas nyarinya kebetulan yang lagi bagusnya ada tipe VTI, makanya gue ambil inilah. Gitu. Oke. Ini VTI, ada VTI L. Iya ada. Bedanya apa?
Jadi kalau VTI dan VTIL itu, dia kalau VTIL dia joknya elektrik mas. Oke. Joknya elektrik, climate AC-nya digital. Oh. Itu aja sih setahu gue ya. Interiornya apakah ada perubahan Interiornya warna? enggak sama. Sama. Oh, oke. Tapi kalau untuk yang tahun 2002, setahu gue 2003 itu dia memang joknya udah beige warnanya mas, beige coklat gitu lah. Oh, kalau ini masih coklat tua. Ini coklat, ini udah ikut yang itu mas. Oh, oke. Kalau yang sebelumnya yang di bawah itu justru dia kayak bludru gitu atau Oh, bludru. Iya. Oke. Mas Riko, Ya. mobil ini kan tahun 2003. Iya. Mas Riko dapat tahun berapa? Waktu pertama kali ngambil tuh mas, ini tahun 2012. 2012. Iya. Dengan kondisi Dengan kondisi oke lah waktu itu, tapi full standaran ya. standar. Standaran. Iya. Ih, nyaman banget tuh ya. Nyaman, itu nyaman banget mas. Luar biasa sih. Gue ngebayangin Accord yang kayak gini, umurnya juga nggak begitu tua saat itu, Iya, betul. nggak begitu berumur, pasti setelannya tuh standar ya. Karena kebanyakan benar ya teman-teman ya. Ini mobil ini bisa dibilang kebanyakan tuh kalau gue ngeliat zaman dulunya ya pakai driver, orangnya duduk di belakang. Iya. Anaknya mau beli ini salah satu premium car saat itu. Pokoknya bapak-bapak Warna lah Honda. mas, ini dulu. Iya Honda kan, Civic, iya kan ya, pakai ini gitu. Jadi setelannya kayak cakep gitu mobil itu. Cakep, Dan Mas, benar. ada beberapa teman-teman kita juga yang udah mainin mobil ini saat itu. Iya. Mobilnya gepeng. D1 tuh dulu sempat pakai ini. Dulu sempat pakai mas ini. Sempat ya, pakai. Oh iya. Gue inget banget karena waktu itu gue naik mobilnya dia, jalan masuk ke parkiran gitu, terus dia bilang jangan yang masuk parkirannya soal batu-batu kan. Kenapa? Ban gue tinggal 1%. Enggak 20%, 1%. Jadi pas gue liat belakang bener kawat semua. Udah Ini gundul sih- banget, Mas, itu. Ini sih bener, dia bilang tinggal 1%. Beneran temen kayak ban slick jadinya. Emang tuh orang ya antik ya. Gue Iya. kenal udah lama, emang antiknya selalu terjaga sampai sekarang. Masalah antiknya. Saat 2012 standar, berarti lama banget mas ya lu udah pakainya, udah sekitar 12 tahun sampai 12 sekarang. tahunan sampai sekarang. Bener ya mas ya? Iya. Pertama kali beli mobil ini tujuannya mau ngapain mas? Jadi gini mas, dulu sebelumnya gue udah pernah pakai mobil ini. Waktu tahun sekitar 2007 lah, gue udah Oke. pakai ini. Tapi waktu itu pakai yang VTIL. Oke. Nah, VTIL gue pakai buat kuliah kayak gini. Ya masih dulu kan masih zaman-zaman masih ya standaran juga mas sama. Cuma punya duit kan sempat mampunya kan beli velg TW zaman dulu. Iya. 2007. Nah akhirnya pas udah itu dijual, pas 2012 bokap gue mau nyari mobil lagi Oke. buat kita mudik lah atau kayak gimana. Cuman karena berhubung gue tuh lima orang mas di rumah, Oke. 5 orang di rumah, jadi butuh kayaknya sedan tapi gede. Tadinya bokap gue sempat mikir Innova aja, tapi gue mikirnya waduh pak jelek ya Innova ya, kayak bapak-bapak banget bilang gitu. Mobil keluarga banget. Mobil keluarga gitu. banget gitu. Udah balik aja lagi ke Accord yang dulu. Nah. Accord, nah tapi iya Accord gede juga sih. Nah pada tahun 2012 itu makanya kita nyari mas. Cuma mobil ini memang nggak tahu ya, mobil ini kok jarang yang bagus mas. Maksudnya gitu. Dulu ada yang bagus itu cuma sedikit. Kebanyakan sih kilometer banyak. Ya mungkin benar tadi kata Mas Mobil Rizwan. kaki ya? Mobil kaki, mungkin mobil nyaman kali ya mas. Enak Iya. dipakai sehari-hari. Dipakai aja jadinya. Terus-terusan. Nah, makanya Iya. gue nyarinya yang VTIL makanya tadinya. Cuma karena berhubungnya VTIL nggak ada yang bagus, nah ketemulah yang VTI ini. Oh, Pada saat karena itu, VTIL-nya nggak ada yang bagus mas. waktu itu menurut gue lagi nggak tahu ya mas, pas kebetulan yang jualnya mungkin lagi nggak terlalu banyak Atau kali ya. karena variannya beda tipis ya antara VTI VTIL. Jadi orang Iya. lu lebih kayak jadi gue langsung aja deh naik ke VTIL. Iya, Jadi betul. VTI-nya ini sempat dilupakan mungkin Sempat karena itu kali ya. dilupakan. Betul mas, betul. Nah akhirnya yaudah gue ketemu pas ini ngeliat, gue ingat banget beli mobil ini memang untuk kita mudik. Kita beli pas bulan-bulan puasa tuh waktu itu. Bulan-bulan puasa akhirnya ketemulah ini tapi VTI ini jok nggak elektrik, AC nggak digital gitu-gitu. Ngabuburit tuh ya nyari mobil ya. Ngabuburit. Wah indah banget lagi ngabuburit. Bareng keluarga kan mas lu. Wah. Sambil ngerokok. Oh enggak ya, kalau itu salah ya. Kayak gitu ya. Nggak, itu nggak. Oke. Terus. Nah akhirnya pas udah gitu akhirnya dilah di mobil ini gitu. Ya udah dari situ kita pakai mobil ini ya benar untuk mudik. Wah enak nih mobil gitu. Pakai lama lah. Pakai selama standarnya itu ya lama sih mas. Memang basicnya bokap nggak suka modif kayak gitu-gitu sih. Paling dia cuma suka ngeliat, tapi kalau untuk dimodif mobil sendiri dia nggak mau. Karena mengurangi dari kenyamanan dari mobilnya kali ya. Betul mas. Kalau ada dipendekin sedikit, kayak dulu gua ada mobil dipendekin sedikit, bokap udah ngomel-ngomel tuh. Iya biasa. Ini Tipikal. Iya. Ini udah pendek, mobil mentok, mobil nggak enak dipakai. Nah makanya gitu. Akhirnya udah tetap keadaan seperti itu aja mas gitu. Dipakainya dalam keadaan standar berapa tahun dong mas? Sekitar 3 tahunan mas. Oke. Setelah 3 tahun dalam keadaan standar itu, nasibnya mobil ini
Enak, tetap masih enak sih. Masih enak ya, selama 3 enak. tahun ya? Selama 3 tahun Terus masih enak. setelah 3 tahun, apakah jadi ke lo pakainya? Nah, mobil ini pertama kali berarti dipakai sama keluarga, sama bokap atau sama lo? Sama bokap. Sama bokap, oke. Setelah 3 tahun dipakai sama bokap, mobil ini turun ke lo baru? Enggak juga, masih. Oh, enggak? Kita masih ganti-gantian mas. Iya, pakainya. iya. Bokap masih sering make, nah gue pakai mobil yang lainnya gitu kan. Nah terus tapi 3 tahun, tapi bokap lama-lama, deh kayaknya dipendekin sedikit, kayak bagus deh gitu kan. Mulai gatel. Zaman dulu mikir wah beli per mahal ya gini. Udah potong aja pak, bilang. Oh ya potong aja ya. Padahal pas akhirnya gue bawalah ke Midu. Midu udah bilang ini per mahal aslinya. Kalau dipotong sayang, nanti kalau nyari lagi susah. Gitu kan. Nggak mau disandarin lagi nih. Iya. Cuma berhubung waktu itu bokap udah potong aja lagi ini. Ya udah akhirnya kita potong lah. Pas dipotong jeder. Iya mas. Terlalu lembek banget ininya. Jadi gue setiap polisi tidur tuh mentok terus gitu mas. Bokap juga, aduh kok jadi kayak gini sih gitu kan. Sempet ngeluh lah kayak gitu. Terus yaudah akhirnya besokannya minta ditinggiin lagi. Jadi dipendekin jadi nggak jauh dari standarnya mas. Iya. Iya pada saat itu ya diganjel-ganjel per aja sih sama Midun tuh. Iya. Kayak gitu-gitu sih mas makanya. Berarti dari itu berarti kan 2015 iya. baru sampai akhirnya lu putuskan buat yaudah deh nih gue bangun jadi kayak gini. Ini bangun, gue putuskan untuk jadi kayak gini. Nah ada historinya juga nih mas. Jadi waktu pas 2015 itu bokap gue udah mulai sakit-sakitan. Oke. Bokap gue udah mulai sakit-sakitan. Terus sampailah di 2016 akhirnya bokap gue meninggal. Nah 2016 meninggal, mobil ini udah bener-bener terbengkalai juga sih mas. Terbengkalai kayak gitu-gitu. Udahlah gue demin kayak gitu. Nah kalau akhirnya gue kenapa mau bangun ini, baru gue bangun ini di tahun 2023 mas. 2023? 2023. Dari 2016 sampai 2023 nasib nih mobil? Iya 7 tahun tuh berarti itu. Ini mobil udah nggak jelas nih mas nih. Ini mobil sebenarnya kasihan sih. Ini kasihan banget mas. Karena kasihannya semenjak bokap gue meninggal, ini mobil juga gue mobil kayak udahlah mobil kayak gitu gue kurang suka aja mas gitu. Karena gue ada pakai yang lainnya gitu kan. Jadi gue fokus sama mobil yang lainnya itu. Nah, mobil ini gue diemin di rumah nggak dipakai-pakai. Gue titipin di cucian mobil saudara gue juga lama ya mas, itu sekitar 3 tahun ada. Wah tuh lumayan juga nitipnya ya 3 tahun ya. Jadi ada mobil yang dicuci terus selama 3 tahun? Enggak. Malah dijogrokin doang, nggak dicuci mulu. Kalau dijogrokin 3 tahun, pas datang ke sini apa karat semua ya tiap hari dicuci mas selama 3 tahun. Dijogrokin doang, kena semprotan air lagi itu jamuran. Gue setiap ngeliat, udah biarin aja. Gue pikir setiap ngeliat jadi kesian. Setiap ngeliat ya udah biarin aja. Biarin aja mas, biarin aja. Selama 3 tahun gue taruh di cucian. Terus habis itu akhirnya gue ambil lah, mau dirapiin deh. Tapi pas gue rapin cuma apa ya waktu itu ya? Cuma ganti aki doang sih mas. Oh dirapiin ganti aki. Rapinnya ganti aki doang. Karena memang harus hidup gitu ya, itu mah ya jadinya. Ganti aki doang. Abis itu gue titipin lagi mas di apartemennya teman gue. Itu lama, di apartemen itu sekitar, ya nggak lama sih, 2 bulan 3 bulan lah. Di situ siapa yang mau make terserah. Teman gue mau make terserah, saudara gue mau make terserah. Pas balik-balik pas gue mau, terakhir 3 bulan itu gue mau ngambil, anjir kok mobil bumper ada lecet-lecet ya gini. Tapi kan gue pikir, udahlah mobil biarin aja lah mobil tempur ini gitu loh mas. Iya. Nah makanya udah, habis itu pas udah gue ambil dari apartemen, akhirnya gue taruh lagi di rumah mas. Tapi tetap mobil ini belum gue pakai juga. 2000 berapa tuh mas? Balik lagi ke rumahnya? Balik lagi ke rumahnya itu berarti dari sekitar 2020 mas. Oh 2020 udah ya 3 tahun soalnya tadi ya 3 tahun tambah berapa bulan akhirnya balik lagi nih ke rumah. 2020 balik ke rumah, udah tapi habis itu gue taruh aja di rumah mas. Gitu. Jogrok selama 3 tahun lagi? 3 tahun lagi. Oke, yang memutuskan lo akhirnya 2023 tuh yang kayak ya udah deh ini gue bangun, apaan mas? Jadi gini mas, dulu gue jadi ingat bokap gue itu suka ngeliat mobil bagus gitu mas. Dia suka banget ngeliat mobil bagus gitu. Nah terus gue kayak kemarin gue pengen mainan mobil Jepang, kayaknya lucu juga ya gitu kan. Mobil Jepang lucu juga kalau dirapin. Gue tadi nyari apa ya, nyari mobil apa yang sempat gue tertarik dengan Stream sih mas sebenarnya. Gue mikir mobil ini jual aja ya gitu. Gue sempat ngomong tuh ke nyokap gue, mah mobil ini jual aja kali ya gitu, ganti Stream aja kali ya gedean, terus kayak kalau diinin bagus deh gitu. Cuma tapi gue pikir pas gue lihat pas harganya, dia mobil kagak ada harganya loh mas. Iya sih, sejujurnya teman-teman, si S86 ini bisa dibilang malah sekarang kalah daya jualnya sama
Accord sebelumnya itu Accord Cielo. Iya, Cielo atau Maestro mas, malah lebih mahalan Maestro loh. Maestro, yang dimana kaca belakangnya, nggak ada yang jual. Penyakitnya. Iya, itu penyakitnya. Nah ini nih, makanya gue bilang, ini mobil ini sempat terlupakan lama. Lama mas, benar. Jadi orang tuh mungkin yang seliweran sekarang lebih banyak antara Maestro atau Cielo. Mobil ini betul. lebih jarang banget lihat di jalan. Ini jarang banget mas, benar. Gitu. Gue jarang banget, makanya pas udah kayak gitu, karena Sedih nyokap juga ya? sedih juga, karena pas gue ngeliat harganya yang bagus aja 50 juta. Terus gue sempet nawarin teman gue, ditawar cuma 30 juta mas. Gue bilang, udahlah. Sedih sih. Dulu beli sih nggak segitu ya mas ya? Dulu dia nggak segitu. Ya jauh lah ya mas. Dulu nggak segitu mas. Makanya gue penyusutannya nyusut buat nyusut. Yang gue heran gitu mas, kenapa Accord itu barunya dia mahal menurut gue dibanding dengan yang tipe-tipe kayak Civic, City gitu. Pasti, karena kan dia premiumnya lah. Betul, kan mungkin kalau Toyota start dengan Camry kali ya mas. Betul. Barunya mahal, tapi saya kadang kenapa paling jatuh mas? Iya. Gue sempet ininya, kok kenapa gini gitu kan. Terus makanya dari situ gue memutuskan, udah ini gue rapin aja. Tapi rapinnya masih dikit-dikit nih mas. Awal gue mau mulai lagi, gue turun mesin dulu lah gitu di mobil. Gue turun mesin, terus ban gue ganti-gantiin semua gitu. Terus lampu-lampu belakang yang pada burem-burem gue beli-beliin mas lampu. Nah terus udah gue pakai. Oh nyamannya udah setelan gini aja. Karena menurut gue ini buat bakal mobil daily gue mas. Buat kaki lah ya. Buat kaki. Memang peruntukannya yang pertama kali buat kaki. Iya. Balikin lagi nih ke peruntukannya. Balikin lagi. Iya kan? Tapi ngomongin masalah mesin nih mas. Mungkin ditakutkan sama orang itu si Accord ini karena mobilnya yang premium bisa jadi pandangan orang tuh jadi yang kayak oke, gue akan lebih milih Civic karena mungkin Civic spare partnya lebih terjangkau atau apa dibanding Accord yang memang lahir dengan notabene lebih premium dibanding si Civic. Kalau lo yang udah lu kan sempat pakai Estilo segala macam gitu deh. Tapi Estilonya B juga ya, memang nggak head to head sama ini ya gitu. Tapi kalau ngomongin masalah spare part, apakah saat lu turun mesin ada kesulitan nggak sih buat nyari spare part si mobil ini yang dimana mobil ini sudah jarang di jalan? Itu ada mas. Untuk part-part orinya menurut gua agak susah mas. Jadi kebanyakan yang di luar di tempat on release spare part tuh kebanyakan yang nomor 2-nya. Oke. Untuk yang originalnya udah jarang menurut gua. Iya. Mungkin karena daya belinya kali mas ya? Mungkin. Terus mobil ini memang udah jarang banget ya mas. Gue ngeliatnya memang di jalan juga jarang sih mas sekarang. Iya, mungkin karena harganya jadi sekarang jatuh. Dengan budget segitu untuk ngerapihin dengan barang yang original, orang jadi yang kayak mikir gitu kali mas ya? Mungkin lebih mas. Kayak ada KW-nya lagi mas, ada segini, ada KW-nya di bawahnya itu mas gitu. Jadi mungkin karena kayak gitu kali ya. Tapi padahal kalau mobil ini dengan diperuntukkan dengan dibalikin ke kondisinya dengan parts-parts yang originalnya, gue itu sih luar biasa enak ya sih harusnya sih. Iya harusnya mas. Tapi akhirnya dapat mas spare part atau malah lo jadinya tidak ada pilihan? Ada sebagian mas. Jadi ada sebagian yang ori itu kayak misalkan kayak kemarin packing sih sebenarnya. Gue nyari yang orinya aja agak susah menurut gue. Nah terus akhirnya karena menurut gue ya durability-nya kalau yang nggak ori pasti akan gue mikir betul. Jadi Ada perbedaan durability mas. pasti ya. Iya. Benar. Karena sebelum pas gue jalanin lagi kemarin mobil itu oli udah bocor lah, packing bocor. Nah gue juga dibilang sama mekanik gue kalau pakai yang nggak ini paling nanti cepat rembesnya lagi. Aduh, gue males kan mas. Betul. Bolak-balik ke bengkel. Betul. Iya. Jadi makanya gue cari partnya ori yang packing-packingnya oke lah, akhirnya gue pasang. Tapi tetap pada saat itu mas, pas pertama kali gue mau itu tetap mobil ini ya dicuci sebulan 2 bulan sekali lah. Kayak motor teman saya dulunya dicuci 1 bulan 2 bulan sekali. Karena mobil daily kan gue pikirnya kan mas. Bener. Nah, terus pada suatu kejadian adalah gue ingat banget bulan September, gue mau berangkat ke kantor di Tol Jor, mobil gue ditabrak lah mas. Oke. Anjir mau mobil ditabrak, tapi masih gue pada saat itu gue mikirnya untung mobil ini yang ditabrak ya, bukan orang Indonesia masih ada untungnya. Masih ada untungnya terus kalau ditabrak. Untung mobil ini yang ditabrak. Iya. Untung nggak? Untung ditabrak gitu doang nggak mati. Seru semua untungnya, tapi tetap lah ya, tetap harus. Berarti emang orang Indonesia lebih banyak bersyukur ya? Masih betul mas. Untung masih ada untungnya. Padahal udah kena apa sih ditabrak ya kan? Tabrak depan, tabrak belakang ya? Belakang mas. Kebetulan pas lagi macet ada orang makan sambil nyetir mas, tapi diburu-buru gitu. Makan nasi padang lagi, pakai tangan. Nasi uduk kali ya mas ya. Minyakan banget jadinya, minyakan banget ya. Makan sambil nyetir bahaya teman-teman ya. Lu nelfon sambil nyetirnya bahaya, apalagi makan, mandi juga jangan di mobil ya. Bahaya, koslet nanti. Nah betul. Nah terus pada saat itu Hero ditabrak
Terus untungnya orangnya tapi mau ganti. Nah pada saat itu gue mikirnya kan mobil ini udah berantakan banget gitu ya mas. Terus gue mikir yaudah dirapiin aja ya di belakang catnya, gue mikirnya udah cat belakang aja. Gue cari bagasi lah dan bumper gitu kan. Oh bagasinya kena nih mas? Bagasi kena, lampu kena belakang sama bumper. Oke. Akhirnya gue mikir udah nanti rapiin aja paling berapa kali ya. Cuma pas ketika gue sampai bengkel cat, gue kepikiran kenapa nggak sekalian aja siram semua ya? Penyakit benar. Awal mulanya nyebur tuh mas. Iya. Oh, awal mulanya nyebur nih ya. Awal mulanya nyebur. Nah pas itu kenapa nggak gue siram aja ya? Oh ya udah deh. Terus kan istilahnya gue disubsidi dengan yang ditabrak tadi nih mas nih. Iya. Yang bagian belakang. Iya. Jadi gue biaya ngecatnya setidaknya gue tidak terlalu bayar full lah gitu mas. Betul. Berarti ya benar juga sih disubsidi ya mas ya. Disubsidi mas, betul. Iya. Nah makanya dari situ udah pas pas dicat lama mas, itu sekitar 2 bulan ya, 2 bulan baru selesai. Terus gue mikir lampu depan kayaknya kusem nih kan. Ini full nih jadinya? Akhirnya full mas. Disiram full? Gue siram full. Iya. Nah dari situ gue mikir, waduh gue rapiin aja deh. Kan gue pikir ini peninggalan dari bokap. Iya. Terus kalau dijual juga harganya jatuh kan mas. Sama mungkin gini ya, dengan nominal segitu tidak bisa membeli cerita yang udah ada di mobil ini. Betul, berapapun harganya maksudnya ya. Ada yang hal yang tidak bisa dibeli pakai uang gitu. Iya, betul ditukar mas. pakai uang. Ditukar pakai uang, betul. Makanya dari situ udah deh, gue akhirnya ngerapihin. Ya tetap eksterior dulu sih mas. Akhirnya gue lampu gue beliin baru, depan belakang gue beliin baru. Dapat tuh Orion, gue cari-cari dapat di eBay, belakang juga gue beliin lampu baru semua. Berarti nggak ada di sini susah banget. Susah mas. Gue nggak nemu ya. Parking aja susah apalagi lampu ya. Iya, itu susah mas makanya. Terus akhirnya gue dapat di eBay, yaudah gue pasangin. Karena gue pikir mobil udah kempling, tapi kalau lampunya belum kempling kayak ada yang kurang gitu loh mas. Betul sekali, karena dulu tuh kita nggak mikir kayak gitu ya mas. Dulu tuh ya udah yang penting cetek kinclong. Tapi kalau sekarang tuh apalagi lampu ya teman-teman, yang memang faktor pendukung paling besar, kaca, lampu itu tuh saat mobilnya kinclong ya karena kita mungkin itu ya, jadi ngeliatnya kayak aduh lampunya kurang ya, nggak kinclong kayak catnya, ganti lampu. Nah ngomongin lampu nih mas nih, lo kan beli lampu di eBay. Iya. Standarnya mas. Standar sini sama luar sama berarti? Sama, itu masih sama. Oke. Jadi pertama kali, nah ini gue 2 kali project sebenarnya. Jadi pas ketika udah itu gue beliin lampu orinya semua depan belakang. Nah terus udah gue pasang, oh udah oke lah. Nah, udah kinclong lah ya, mobilnya udah enak dilihat nih. Udah enak dilihat mas. Iya. Nah dari situ ya gatel lagi ya, velg. Wah masih dulu masih pakai Zauber gue mas. Oke. Nah masih kurang juga, akhirnya gue cat juga sekalian biar rapi. Nah pas sudah saat itu gue mulai nyari-nyari nih mas, kenapa nggak mobil ini aja yang gue jadiin ya gitu loh mas. Akhirnya gue mulai lah, gue searching di Google gitu-gitu, di YouTube S86 yang versi luarnya mas. Oke. S86 versi luarnya gue lihat lampu belakangnya US, wah cakep nih. Gitu. Nah pada saat sebelum gue ngecat mobil ini, gue sempat lihat ada yang jual lampu US belakang sama bagasinya mas. Bedanya itu dia lampu sennya pindah ke bawah dan dia garnisnya itu lebih panjang, jadi tempat plat nomornya lebih kecil mas. Betul, tipikal Amerika ya. Tipikal Amerika. Betul. Nah jadi ada 2 versi sih mas sebenarnya. Tetap kayak yang standar nih, lampu sennya di atas. Nah tapi garnisnya panjang. Nah cuma gue pikir kalau kayak gue ganti kayak gitu nggak beda jauh dong sama yang lama. Betul sekali ya. Akhirnya gue cari yang US-nya tapi versinya yang lampu sennya di bawah, lampu remnya di atas. Nah akhirnya pas gue cari-cari lagi yang waktu itu jual, ketemu lah nih mas. Ketemu yang USDM-nya. Terus akhirnya gue samperin. Dari foto sih oke mas emang. Oke pas gue ngeliat, anjir ya. Cakep sih emang, tapi dalamannya udah dicat silver mas, dipilok silver. Apanya? Lampunya? Reflektornya mas. Oh cakep. Pas gue bilang, anjir ya gue bilang. Biar kelihatan bagus aja, mantulin cahayanya mah enggak kalau udah cat silver. Tapi gue mikir, tadi gue sempat udah mau batal, tapi gue mikir, aduh gimana ya? Tapi gue pengen banget nih lampu. Akhirnya gue ambil aja lah, gue ambil tapi kayak biasa mas, gue restore lagi sih. Betul. Jadi gue chrome ulang reflektornya, baru pas udah itu akhirnya gue pasang. Prosesnya itu sekitar 1 bulanan lah mas. Plug and play? PNP. Cuma kan bagasi kan gue ngecat lagi tetap harus. Betul. Jadi pas gue dapat emang udah ngecat 2 kali jadinya. Ngecat 2 kali. Dapatnya bagasi warna apa? Hijau? Biru. Ya, kalau ada hitam kan tetap harus dicat lagi karena catnya satu baru. Biru plus karat mas. Karena dia udah lama disimpan dan ditaruh di luar mas. Itu dia. Waduh gue jadi mikir, waduh jadi ngelas lagi mas, lagi terus ngerok total. Akhirnya pasang lah. Pas udah dipasang, kayak gue ngeliat
apalagi yang kurang ya. Penyakit. Ini apalagi ya dari sini ya gitu. Akhirnya gue mulai lah mas nyari-nyari lampu jedeman kayak yang di bumper depan, bumper belakang gitu. Gue carilah lampu jedemannya biar agak beda aja sih mas. Iya, ini gitu. namanya bukan side marker, ini intersection benar. lamp, betul yang depan. Jadi fungsinya teman-teman sebenarnya untuk penanda kalau kalian lagi malam hari. Jadi dia kalau ngesen lampunya nyala. Iya, kalau kita belok kiri sebenarnya mas. Iya. Harus kalau setir belok kiri dia nyalanya yang kiri. Oh, nggak ngikut sen ya mas? Nggak ngikut sen mas. Oh. Cuma berhubung gua modulnya nggak ada, jadi gue jadiinlah side marker. Oh. Gitu mas. Iya, Harusnya dia ada modul lagi sih mas. Gue pikir tuh malah ngikut sen mas. Oh enggak, dia Enggak. jadi intersection mas. Iya, itu kan kayak lu ngasih tahu nih kalau ini belok Iya. lampunya ke kiri, kalau lu mau belok kiri lampunya kiri yang nyala. Jadi mungkin buat nerangin entah itu trotoar atau Iya. buat memperjelas kalau lu belok nih. Iya, gitu. betul. Intersection namanya juga ya kan. Iya. Tapi nggak ngikut lampu sen dia itu mas. Oh, ngikut ke setir. Ngikut ke setir. Oh. Jadi kalau belok kiri dia lampunya nyala yang kiri tapi nggak ngedip mas. Stay dia. Iya. Dia mau nerangin gitu kan Iya, kayak ikut. betul. Oh, gue pikir tuh kalau ngesen dia sennya kedip, dia tuh nyala doang. Iya, enggak sih mas gitu. Berarti kalau buat mobil drifting yang itu jangan pasang ya, sibuk lampu ke kanan kiri. Jadi nyala kanan kiri. Jadi nyala dua-duanya mas. Jadi Finish error. repot ya mas ya. Terlalu cepat nih muter setir. Oh iya, gue baru tahu tuh. Itu modulnya berarti adanya di setir ya mas ya? Nah itu gue juga kurang tahu ya mas. Apa di antara rack di setir setir atau kali di, ya? iya harus mungkin ya mas ya. Iya. Nah terus ya udah dari situ gue cari dapatlah lampu ini. Nah, terus setelah itu, nah udah mas mobil gue pakai aja udah kayak gini keadaan kayak gini. Wah kayaknya udah bagus-bagus aja. Cuma teman gue selalu manasin mobil lu cuma tinggal velg doang nih. Anjir ada lagi ya. Terakhir pakai Zauber ya? Pakai Zauber ring 16 mas. Oh iya, setelan aman tuh ya. Setelan aman. 16 spek? Speknya lebar 89, ET-nya 30-an. Itu 30. Pas atau keluar atau Dia agak masuk sih mas. masuknya? Cuma yang depan agak keluar. Accord tuh memang belakangnya gede. Belakangnya gede. Belakangnya dia fendernya gede. Iya. Nah berarti kalau untuk depannya intersection dijadiin side marker. Iya. Belakang udah pakai side marker nih. Belakang udah. Side marker. Kalau fog lamp belakang? Fog lamp belakang sama. Gue ngikutnya sama lampu senja juga mas. Gue Oh lampu senja. Iya. Nyalain. Oke. Sebenarnya pilihan sih bisa ikut lampu rem atau lampu senja. Cuma gue Betul. ikutin lampu senja aja lah. Atau malah kalau ada switchnya Bisa buat dipasangin mundur. switch. Iya, betul. Pasangin switch saat misalnya fog lamp belakang itu kalau kalian lagi hujan, Iya. kalau di luar kan lagi hujan atau lagi salju itu nyala tuh dia Iya, tuh betul, karena Mas. dia terang untuk nerangin kalau ada mobil lah gitu. Iya. Nah untuk penempatannya teman-teman itu harus sejajar dengan driver. Iya. Iya kan? Betul, Mas. Kalau jadi jangan sampai salah buat teman-teman yang mau pasang fog lamp belakang yang biasanya itu hanya satu sisi, itu harus sejajar dengan driver. Misalnya setirnya kalian di kiri, ya pasang di kiri, setirnya di kanan pasang di kanan. Kalau setirnya di tengah ya pasang di tengah berarti. Iya kan gitu. Jadi ngikutin ini pasang di kanan berarti ya Mas Pasang di ya. kanan, Mas. Betul. Benar. Oke. Jadi setelah perlampuan ini untuk pemanis nih Mas ya, Ya betul mas. baru velg. Baru velg lah akhirnya. Nah, kalau ngomongin masalah, maaf mas, gue potong. Untuk ngomongin ini kan ada beberapa hal yang ditambahkan di depan yang gue lihat. Iya. Pertama lipnya memang bawaan atau aftermarket. Dia aftermarket mas. Aftermarket, soalnya gue lihat bentuknya cakep nih aftermarket apaan ya mas ya? Enggak, gue sih ngeliat aja ya mas. Kemarin pas gue lagi browsing tuh, kok ada yang jual nih buat Accord S86. Modelnya sih sebenarnya mirip kayak lipsnya Vario ya mas ya. Vario atau Type R atau gue nggak tahu sih mas itu. Iya, Vario facelift. Iya, Vario Type R, facelift. iya, Nah iya. pas gue ngeliat, oh udah kayaknya lucu juga nih pakai ini karena menurut gue bempernya dia bulat banget mas, tinggi banget. Betul sekali. Iya. Tinggi banget. Nah akhirnya pas itu udah gue belilah, gue pasang di sini. Ternyata nggak pas mas. Oh malah nggak pas, gue pikir gue ngarepin ternyata pas mas. Nggak pas. Enggak, jadi belakangnya pas ke bumper kurang panjang mas. Padahal di fotonya itu PNP sama S86 ini mas ditempelnya, dipasangnya. Iya. Nah tapi pas gue tempel gini kurang panjang mas kata tukang cat gue kan. Ini Mas belinya mana? Di Shopee mas. Oh berarti di Indo berarti ya? Di Indo, itu oke. di Indo. Di Shopee ada, terus pas dipasang, oh kurang panjang nih. Akhirnya di custom lagi lah sama tukang cat gue ditambahin. Pas Jauh udah- nggak? Sekitar 2 jari? 2 cm. Oh 2 cm lumayan ya, 2 senti. sekitar 2 jarian ya. Apa ini harusnya buat Vario? Tapi gue nggak tahu sih ya mas. Cuma di fotonya ditempel di mobil dia mas. Iya. Ternyata custom bos. Kurang Pas slide paling panjang. terakhir, jangan lupa di custom ya kurang panjang. Tapi sebelah kiri doang, sebelah kanan udah pas.
Oh gitu? Iya, sebelah kanannya pas, di sampai ujung bumper, sebelah kirinya yang kurang. Berarti sebenarnya kalau ngambil tengah sekitar 1 cm kanan kiri berarti ya? Iya betul Iya, Mas. iya. Tapi akhirnya gue ambil yang tetap di pinggirnya sih. Di pinggirnya ditambahin, terus udah pas gue pasang, wih cakep ya. Iya cakep. Soalnya gue lihat, lu cakep nih pakai lip kayak gini ya. Memang benar kalau lipnya ini ngebulet banget. Bulet Udah banget, gitu Mas. terlihat lebih tinggi. Iya. Benar. Sama si ini Mas, Washernya itu iya. Gue karena ngeliat di luar itu Mas ada jet washernya kan, gue pikir wah, gue cari juga kali ya jet washernya ya, bilang gitu. Cuma gue belum nemu motornya Mas, gitu. Jadi gue pasang lah yang covernya dulu aja. Iya, harusnya dia naik berarti ya Mas ya? Iya harusnya naik, tapi gue udah dapat sih Mas. Gue dapat pakai punyanya si RV sih Mas. Oh. Ada. Jadi si RV luar itu dia ada jet washernya. Pas gue ngeliat ini, temen gue kebetulan ada yang make di si RV-nya dia. Nah terus gue juga order di dia lah. Gitu. Jadi nanti tinggal masang aja sih. Itu project selanjutnya sih Mas. Iya. Perintilan yang bikin Perintilannya. cakep nih. Iya. Iya. Attention to detail. Itu detail Mas, betul. Mulai dari situ udah gue mulai cari lagi. Kelemahannya ini gue cuma tinggal eksterior udah rapi Mas. Interior sih Mas gue yang belum dapat. Oke. Cuma pas kemarin gue lagi jalan-jalan ke Blok M, gue nemu lah setir nosnya dia. Nos Mas, masih baru, bener-bener baru. Cuma stok lama memang. Iya. Pas gue gitu, gue nge-retrim setir gue. Pertama waktu itu ditawarin memang. Udah retrim lagi. Mas nggak mau yang ini aja. Gue mikir, waktu itu lagi habis banyak pengeluaran buat ini kan Mas, buat ngecat lah segala macam. Iya. Enggak, retrim aja dulu. Iya. Retrim aja dulu. Oh yaudah retrim. Cuma pas lama-kelamaan gue pakai, gue udah mulai gatel Mas. Jelek di retrim Mas. Pandangan gue karena depan kan kita nyetir kelihatan dong. Iya. Nah akhirnya pas gitu tuh gue hubungin lagi lah, masih ada nggak setirnya? Masih, yaudah akhirnya gue ambil lah setir nos itu Mas, gitu. Akhirnya yaudah mulai dari situ gue mulai ngelengkapin perintilan Mas. Dari situ gue terus ngeliat kayak zaman dulu waktu tahun 2000-an lah, ada setir pionir yang nempel di setir tuh. Oh iya. Zaman dulu tuh Mas. Iya. Remote-nya ya. Remote-nya, Iya. remote-nya benar. Nah terus gue pikir gue cari juga, gue tempel juga kali ya gitu. Nah akhirnya udah gue cari, gue mulai ngelapin kayak yang kecil-kecil kayak gitu lah Mas. Gue cari, nah terus kayak kemarin gue main kampakan, gue dapat door trim kanan gue udah dapet. Tinggal lagi dirapin dulu sih, nanti tinggal pasang. Nah setelah itu barulah temen gue tetap manasin velg, gue mikir ini mobil harian. Nah, akhirnya gue mulai mencari velg Mas. Mulai velg untuk mobil ini. Tapi awal pertama kali gue nyari velg, gue mikir ini mobil kan mobil daily Mas. Gue nggak mau pusing, gue mikir Betul. gue mau pakainya yang buat nyaman aja Mas, karena gue suka pakai ngebut, lubang gue hajar aja kan Mas. Akhirnya gue yaudahlah pakainya 17 deh. Pada saat itu gue nyari mau jadi mana aja Mas, gue nyari White Sport TC05 waktu itu. Dari 16 naik 17 nih. Naik 17, masih bisa masih tebel kan Mas. Betul, gitu. tapi nggak kedodoran banget kalau dipakai di akor. Nggak kedodoran banget, betul. Iya. Akhirnya gue nyari, tapi gue nggak nemu Mas. Gue nggak nemu, nah tapi pas gue nyari di marketplace, ada Carson RX 18 Mas. RX 18. Nah kebetulan ada temen gue pakai pasang di Maestronya, wah cakep nih. Dop gede tuh RX. Dop gede, bener. Ring 18, lucu juga kali ya, gitu kan. Gue pikir main manis-manis aja lah, gitu. Karena gue janjian sama temen gue pas ditemplokin, di Maestro sih gue ngeliatnya cakep Mas. Tapi pas gue ngeliat pasang di sini kok kayak biasa aja ya. Ketuaan, iya Mas, betul. Iya, ketuaan. Iya. Nah pada saat itu ketika gue nyoba di toko velg waktu itu kebetulan Mas. Akhirnya yaudah ntar deh gue kabarin gitu. Nah si toko velg ini tahu kali gue lagi janjian mau beli velg. Terus dia nawarin beberapa macam velg lah Mas waktu itu. Dia nawarin 2 per. Saya ada. Yang penting nyangkut dulu. Iya. Iya. Kebetulan di situ ada 2/5, ada ada 1/16, ada 1/6 Evo. Nah waktu itu Mas. Tempel, tapi gue sempat mikir Mas, anjir tapi 19 ya, ban tipis dong. Gue nggak bisa buat daily yang jedar ya Mas nih, gitu. Iya. Nah akhirnya gue mikir, tapi udah nggak apa deh, coba dulu deh, tester dulu templokin 1/16 cakep, menurut gue cakep sih. Pas 1/6 Evo ditemplokin, cakep juga ya. Cuma sayangnya pada saat itu lebarnya 19 8,5 rata Mas. 8,5 rata. 8,5 rata, gue mikir sayang banget ya. Nah terus sedangkan dimasukin 10 yang 1/16 masuk Mas. Oh, 1/16-nya 8,5 10. 8,5 10. Oke. Nah, gue mikir ya berarti bisa dong. 1/6 Evo setahu gue speknya 1/16. Nggak jauh-jauh. Sama harusnya. Sama, Mas. iya. Sama. Benar. Nah, akhirnya udah gue ingat waktu itu ada yang dijual tuh. Nah, pada saat sore gue udah
sore gue pas habis tester velg itu gue langsung telepon tuh. Telepon, Mas nanti gue coba, masih ada nggak velgnya? Masih Mas, bilang gitu. Dipasang di akord ini keluar nggak ya? Kayaknya sih keluar deh Mas, bilang gitu. Udah nggak apa-apa deh Mas, gue templok dulu deh. Janjian malam Mas, gue balik kantor. Sekitar nyampe sana jam 8, jam setengah 9. Pas udah ada templok, belakang nyebur Mas justru. Malah nyebur. Malah nyebur Mas. Nah makanya pas gede ya, lebar 10 gede, teman-teman. Offsetnya 40? Offsetnya 40, depan Oke. 45. Oke. Nah, karena pada saat itu gue mikir, oh udah cakep nih. Karena gue ngeliat pas sebelumnya ditempel di Cielo Mas dia. Keluar banget emang belakangnya, makanya dia takutnya itu. Dia mikirnya belakang bakal keluar. Akhirnya udahlah, gue tempel lah nih velg akhirnya di sini. Pas gue pasang di sini emang cakep sih Mas. Tapi pertanyaan gue Mas, kan 19, 10, offset 40. Sebenarnya problemnya kalau enggak keluar mentok dalam. Ini mentok dalam nggak? Aman Mas. Aman. Masuknya jauh Mas. Gila, berarti Jauh. bener ya, si shock breakernya bener-bener di dalam. Iya, sama fendernya juga jauh Mas dia. Wah, iya. Soalnya kan mentoknya biasa gitu ya teman-teman ya, kayak di Vario nih pakai 9 offsetnya, kita nggak mau keluar deh, masukin offset 38, mentok dalam. arem. Iya benar. Pasti mentok arem. Kalau udah gede lagi, mentok shock breaker. Iya betul Mas. Gitu. Jadi memang harus keluar. Ya keluar, masalahnya fender nih. Fender, ya kan? kalah di fender. Itu serba salah nih gitu ya. Memang harusnya tidak lebar-lebar. Tapi gua cukup kaget 10 offset 40 nggak mentok dalam. Berarti nih kalau ngomongin masalah konstruksi kaki-kakinya mirip dengan si S2000. S2000, oh S2K juga S2000 kayak gitu, itu harus offset segitu. Oh harus offset segitu. 9,5 offset 45, 42 itu baru pas. Oh, baru. Dengan ban sekitar 255, 17 yang kemarin ya Mas ya. Di luar-luar tuh bisa pakai 10 tapi offsetnya mesti gede banget, entah itu 48, 50, 45 gitu harus gede. Tapi memang dia berarti si shocknya jauh. Iya betul Mas. Gitu si napnya jauh. Tapi kalau bedanya fendernya udah tipis, ini fendernya masih deket, jauh. Fender masih jauh Mas. Wah gila sih. Berarti bisa kayak lebar 10 offset 35 atau 30 gitu masih Bisa, masuk kali ya? harusnya masuk Mas. Harus Sip masuk. banget deh. Sip. Depannya 8,5 offset 45. Offset 45. Kalau depan dia agak ngintip dikit sih Mas. 45. 45 agak ngintip dikit. Tapi dikit banget sih. Ini padahal gerak roda depan ya? Para roda depan betul. Iya, Sama iya, shock breaker dalam juga dia aman. Shock breaker aman. Aman. Tapi 8,5 offset 45 ngintip. Ngintip dikit. Nggak nyampe sejari lah Mas. Oke, dengan spek ban Sekarang gue pakai depan pakai 21535, belakang 23535. 235 Oke. Nah terus ini malah udah gue pakein spacer lagi Mas. Belakang. Depan belakang. Oh, depan belakang. Depan belakang. Karena waktu pas gue memang fitting pas nemplok, itu mobil posisi masih tinggi. Iya. Iya. Mobil posisi masih tinggi, pas diturunin nyebur Mas. Pasti karena Accord dan Civic cenderung akan miring saat Betul. mobilnya dipendekin. Jadi pasang camber kit di Honda belum tentu buat miringin teman-teman. Kebanyakan juga buat negakin. Sebenarnya buat camber kit itu sebenarnya buat adjust camber sih. Iya, betul. Entah itu plus, entah itu minus gitu teman-teman. Iya makanya pas udah gitu, akhirnya gue bikinlah spacer. Bikin spacer juga gue sampai berapa kali? 3 kali bikin Mas. Kenapa? Jadi pas udah dipasang, oh masih kurang keluar, bikin lagi kurang keluar. Terus depan belakang gue udah dapat fitmentnya, tapi depan gue belum roll fender Mas. Kalau belakang gue waktu pas ngecat emang udah gue gedor, dimaksimalin lah. Dimaksimalin. Pas habis gue ngeroll, fender depan melar lagi dong Mas. Iya. Nyebur lagi di depan lagi. Iya benar. Akhirnya gue bikin spacer lagi lah di situ. Kenapa di roll Mas? Soalnya gue mentok inner fender Mas, sama pegangan inner fender. Oh, oke. Iya. Jadi setiap bumpy itu gue gak stroke terus. Jadi makanya akhirnya gue roll. Akhirnya yaudah pas gue bilang anjir Mas malah nyebur lagi depannya. Iya. Gue bikin spacer lagi. di 3 situ. kali. 3 kali bikin. Finalnya spacernya jadi berapa? Depan itu sekarang pakai 12 mili, belakang 17. Dengan lebar 10 ya. Depan 12, belakang 17. Iya, belakang 17. Berarti yang depannya jadi 7 berapa 33 berarti. Depan 45 kan. 45 Kurang kurangin 12. 12. Iya. 33 belakang 40 kurangin 17. 17 iya. Jadi 20 26. 23 26. 23. Oh iya. Ha. 23 ya benar ya? Iya, 23. Jadi 23. Anjir.
Dan gitu aja penampakannya. Agak ngintip pasti mas. Iya, tetap agak ngintip. Tapi ini aman, gesrot semua. Aman mas, aman. Kemarin sempat gesrot sedikit sih, tapi kemarin gue bawa ke Mas Badril, udah di setel lagi itunya, sekarang aman. Aman, oke. Sekarang aman. Ngomongin, tadi kan ngomongin velg, ada adjustment dari tinggi mobilnya. Iya dong. Iya. Kalau kemarin sempat, tadi lu sempat cerita, pertama kali lu potong pernya, sekarang apa yang lu lakuin supaya bisa berdirinya enak kayak gini? Ini juga sempat bongkarnya 3 kali ada ya mas ya. Jadi gue tetap shock, tetap pakai standar. Oke. Terus per pakai custom, depan pakai punyanya 124 boxer yang belakang pakai pernya A-class mas. Depan pakai Boxer yang belakang. boxer yang belakang. Boxer yang belakang. Oke. Nah, pas ketika udah di belakang pakai A-class, ketika udah dipasang, mobil mantul-mantul mas, kelembekan mas justru. Malah kelembekan. Malah kelembekan. Dengan posisi juga gue shock masih standar sih waktu itu mas. Depannya apa belakangnya? Depannya. Oh, mungkin karena ini kan per belakang, bebannya harusnya tidak sebanyak depan yang ada mesin kali mas ya, Iya, jadinya betul, kelempukan nih. Ya malah jadi lembek banget mas. Itu gue pakai 2 hari 3 hari, gue bilang, aduh gak enak banget nih ya mobil. Gue mentok terus, jadi kena fender sih. Nah pas dari situ terus dia telepon, gue ada ebah nih, punya boxer tapi yang ebahnya mau nggak pakai? Punya boxer lagi. Boxer lagi mas. Karena Mas Riko anak Mercy kali ya, jadi pakai boxer pernya. Ya kalau itu gue ngikutin apa kata tukang pernya sih mas. Iya. Karena kan gue nggak paham. Nah terus pas udah dipasang, oh iya enak mas. Oke. Enak tapi karena shocknya mas standar mas. Itu mentok mas, mentok di shocknya. Jadi udah mentok jeduk gitu. Gue bilang wah. Oh, travelnya habis. Travelnya habis, betul. Jadi stopper gue pun juga pecah terus mas. Oh, karena nahan dari si hantaman dari Iya. si shock breaker yang habis ini. Iya betul. Akhirnya gue mainlah ke Midun. Gue main ke Midun, gue tanya, enaknya pakai apa sih mas? Ini mas, gue mentok mulu nih, bilang gitu kan. Pakai punya Cielo mas. Cielo dia emang sama-sama. Tapi pakai Bilstein yang B6. Akhirnya Midun bilang pakai Bilstein B6 deh, itu enak. Tapi pakai punya Cielo ya. Akhirnya balik ke Honda. Akhirnya Dari yang balik ke tadi Honda. pakai Mercy kayak kakinya. Tapi kalau Pera tetap Mercy mas. Oh, per itu Mercy. Oh, Pera shocknya. Shocknya. Oke. Shocknya ganti punyanya Cielo yang Bilstein. Nah terus dia Dengan emang enak, kode Mas. B6. B6 yang kuning. Oke. Dan dia lebih pendek memang mas. Jadi bandingannya dia tetap mainnya banyak terus juga enak. Nah pas gua masang itu ditawarin kenapa nggak dibikin coilover sekalian di custom. Jadi shock Bilstein ini gua custom lagi jadi coilover mas. Dibikin drum. Ya dibikin drat. Kebetulan dratnya itu punyanya Tain mas. Dia punya tuh copotan. Ini ada nih punya. Gue bekas Tain nih, mau nggak? Oh ya udah custom deh sekalian deh. Nah depan belakang akhirnya di custom mas, gitu. Jadi coilover. Tapi belakang gue masih pakai shock standarnya. Oh, depan pakai Bilstein B6, belakang pakai masih shock standar. standarnya Shock dari standar. Accord F86. Iya betul. Karena di custom pakai dratnya T. coilover. Ya makanya itu dia. Pas sudah pasang itu enak mas, aman. Cuma kendalanya sekarang adalah karena shock ini lebih pendek mas, mainnya jadi lebih banyak dong. Betul. Sekarang masalah gue adalah upper arm mentok di atas mas di fender. Oh, di tower Di towernya iya. depan. Depan. Penyakit. Jadi ketika ada speed bump atau jeglungan gitu, jeduk, gue mikir mentoknya di shock. Tapi pas lihat jauh mas shock mas, karena kan shocknya udah pendek. Oh ternyata pas lihat upper arm mentok di tower mas. Iya. Nah itu tuh, sekarang PR gue itu mas. Upper arm ya, karena si Vario mas, itu gue coak. Oh atasnya? Gue coak, tapi tetap shock breaker nempel ya. Kalau kita coak semuanya towernya akan merubah dari geometri mobilnya. Betul. Iya dong, miring, jadi nggak enak. Nah. Nah, gue coak tetap masih shock breaker, shock breaker masih pasang, gue coak sedikit, habis itu gue naikin. Apa yang tuh mas ini mas? Si samping towernya, tempat upper armnya. Oh gitu. Jadi dibikin lagi mas gitu? Iya, jadi kalau ngomongnya, misalnya nih tower shock ya teman-teman ya Mas Riko ya, tower shock. Habis itu di bagian paling luar ya berarti ya. Karena kan dia upper arm tuh dari dalam keluar, iya. Nah bagian paling luarnya itu gue bikin kayak gundukan. Oh gitu, tapi nggak mentok sama kap mesin gitu aman? Enggak, kita setel sama sejajar dengan kalau kita iView nih mas nih, sejajar sama body fender. Oh body fender. Jadi si kap mesinnya nggak iya. mentok gitu. Kita naikin itu lumayan. Gua kalau di Vario itu gue naikinnya setitik kalau support shock breaker. Oh gitu mas. Iya kan support shock breaker pasti akan lebih tinggi dibanding si tower shock. Iya dong pasti.
Nah, itu akan gue naikin segitu. Jadi si Apraram ya teman-teman, mainnya akan lebih banyak. Iya benar mas. Gitu. Kalau nggak sih kehantem, karena zaman Hantem dulu terus. sebelum gue naikin itu gue ganjel mas. Lu ganjel pakai apa mas itu mas? Nggak jepit. Kalau nggak kehantem, hantem, bunyinya kan Gak enak banget, sadis ya. kenceng banget. Duak. Waktu itu gue sempet pendek banget dengan coilover, belum pakai Asus kayak gini. Mungkin bisa dibilang bedanya saat gue air out sekarang, saat gue statik itu bisa dibilang cuman beda sekitar 1 jari ya dari gue air out sekarang. Oh sekarang. Nah, itu pas itu gue statik pakai jalan 1 jari dengan itu. Itu sih. Itu mentok semua mas. Sih. Wow, mantap. Jedar. Mentok atas bawah jadi kan semuanya mentok gitu. Tapi kan gue kemarin bisa nih sebenarnya. Jadi kan gue memang waktu itu kan riset bareng sama Lucky Stance Lab untuk Stance Lab. Gue memang riset buat mobil ini sejauh mana bisa pendeknya gitu. Jadi memang itu dibutuhkan. Jadi karena itu mentok, gue ganjel pakai sendal jepit yang untuk mengurangi benturan. Tapi itu berbahayanya sebenarnya itu bisa pengaruh ke kaca. Oh malah larinya ke kaca mas? Takutnya retak mas kacanya. Oh. Karena kan ngehantemnya ke situ terus tuh, hantem terus. Jadi kalau lo ngehantem itu pasti akan ada retakan tuh di catnya. Iya benar. Retakan tuh, ya amit-amit kalau hantem Kena atas. Takutnya Seperti itu. Iya sih. Itu sih mas PR gua tuh yang terakhir tuh. Iya kalau gue sih kemarin sih gue naikin. Oh naikin. Gue naikin. Berarti gitu. boleh juga tuh. Nanti gue tanya mas. Iya. Kalau orang-orang kebanyakan dipendekin Apraramnya. Apraram, oh malah diturunin? Enggak, kan dia panjang mas. Dipendekin. Oh dipotong. Tapi kan itu menurut gue, ya nggak tahu ya. Kalau menurut gue jadinya merubah dari geometri kaki-kakinya nih. Gue takut ada perubahan dari entah itu handling, entah itu kenyamanan segala macam. Jadi akhirnya gue putuskan buat ya udah bodinya udah gini, udah deh sekalian aja. Akhirnya gue coak kemarin aman. Jadi dia mainnya pas dia naik tuh ya di coakan itu. Berarti jatuhnya kalau dipotong gitu jadi agak chamber dong mas? Enggak. Iya miring iya. Iya kan depannya? Iya si Apraramnya kan? Iya gitu. Iya. Tapi kan ke atasnya jadinya dia nggak habis banget pas dia naik tuh, nggak habis banget, dia kan agak pendek ya bentuknya mainnya gitu ya. Tapi kan makanya akan ada perubahan dari geometri mobilnya kan. Betul. Jadi ya udahlah kalau geometrinya berubah takutnya resiko terlalu banyak. Akhirnya gue bilang gue nggak mau ngerubah tower. Gue bilang gue nggak mau towernya naik semua, ini susah tetap buat ngitungnya. Namanya juga asal, bisa kali bos naikin 2 cm. Ya kalau 2 cm ya sama mobil gue miring, kan nggak lucu gitu. Akhirnya gue coak dalam keadaan si shock breaker nempel. Gitu. Itu boleh sih tuh mas tuh buat teman-teman juga yang lagi, memang itu problem terbesar saat mobil pendek sih mas. Mobil pendek dengan bantingan yang empuk, pasti dia akan naik ke atas tuh. Pasti mainnya lebih banyak sih mas gitu. Betul gitu. Berarti tinggal itu doang mas? Itu doang, tapi ada project selanjutnya lagi sih mas paling nanti. Masih ada. Kemarin gue iseng, weekend gue bingung mau kemana gitu. Akhirnya gue jalan lah, gue ke Parung, Bogor mas. Gue jalan ke Kampakan sana, terus gue nemu ada Accord yang CB mas, yang 3000 cc, VTEC Lev ya, kalau nggak salah. Iya, VTEC Lev. Nah pas gue ngeliat jalan sana, gue niatnya cuma nyari door trim mas waktu itu. Pas gue kesana gue ngeliat, joknya lucu juga ya, electric seat nih. Terus warnanya dia beige. Bedanya dia VTEC Lev itu dengan yang VTI atau VTIL, belakangnya ada headrest juga mas, gitu. Oke. Gitu. Nah pas gue ngeliat lagi, ini ada moonroofnya nih, gitu kan. Wah cocok. Waduh, pas banget. Gue nggak perlu ini, gue nggak perlu beli dari eBay, nunggu lama gitu mas. Ini ada barangnya di sini nih. Kenapa nggak gue ini? Pas gue tanya harganya, harganya juga nggak mahal kan mas. Sunroof ya? Moonroofnya iya. Berapa mas? Gue dapat di situ 4 juta mas. Indah banget lagi. 4 juta udah lengkap sama plafon. Sama plafon, sama sun visor, sama handle semua, sama semua atap lah ya. Semua diangkut semua. Gitu. Nah, terus gue kepikiran joknya sih. Gue kepikiran apa gue upgrade juga ya, tapi kan jatuhnya ya yang punya Bilap. Cuma gue naksirnya karena itu electric seat mas depan. Tapi beige warnanya. Warnanya beige. Nah, palingan kan gue nanti harus ngambilnya berarti sama door trimnya sekalian tuh semua tuh. Gitu. Nah, project selanjutnya sih itu palingan sih mas. Moonroofnya udah ada, tadinya memasang kalau nggak kesini udah dari kemarin gitu. Iya. Gitu. Tapi karena kemarin kita ngobrol akhirnya ditunda dulu nih. Paling kemungkinan weekend besok lah gue masukin. Iya. Tapi gini mas,
gue punya pertanyaan. Di mana yang memang sekarang itu sempat Mas tadi ngomong, mobilnya kayaknya mau pakai velg JDM aja deh. Iya. Gitu. Pakai velg JDM aja deh. Gue mungkin concern ke setelan mobilnya, Mas. Kenapa lo pilihnya velg Mercy? Balik ke zaman dulu kali ya Mas ya. Gue ngerasanya kayak nostalgia aja dulu. Zaman dulu waktu tahun 2000-an awal, banyak tuh mobil Jepang pakai velg Mercy dong. Lagi hype-nya lah. Iya. Kalau nggak baut 5 nggak asik bos, karena kalau nggak 5 nggak bisa dadah. Iya. Harus 5 dulu bisa dadah. Nah dulu juga gue akhirnya ngebubut baut ini jadi baut aslinya kan baut 4 Mas ini. Iya, 114. Iya. Betul. 4 114 akhirnya gue bubut lah jadi 5 112. Nah akhirnya gue Oh, lu bubut 5 112 malah bukan 5 114. bukan 112 Mas emang gue bubutnya. Nah memang waktu pas zaman dulu waktu zaman gue kuliah, gue ngeliat teman gue, wah cakep-cakep ya. Zaman gue kuliah belum ada duit buat modif gitu, teman-teman gue udah pakai, gue kayak cakep-cakep nih pakai velg Mercy gitu kan Mas. Iya. Gue kayak dulu gue pengen modif itu tapi gue belum sampean Mas. Iya lagi, emang ada benernya tuh teman-teman tuh yang hal seperti itu juga gue rasain zaman dulu ya. Saat teman gue pakai velgnya gede-gede, gue yang kayak gede keren banget nih velgnya gitu, velg Mercy. Dulu zaman dulu kan ya velg Mercy, mana ada kayak pakai velg JDM gitu, Folk Race. Wah jarang banget lah teman-teman, itu jarang banget ya. Mungkin ada tapi beda. Kalau ngomongnya beda tongkrongan. Iya, betul. Iya beda tongkrongan lah. Kalau kita tuh lebih kayak enggak. Kalau bisa sebesar-besarnya velg. Zaman 2000-an ya Mas itu ya. Iya, sebesar-besarnya velg gitu. Gimana caranya dimaksimalin velgnya dipasang di mobil itu. Mau turunnya saking tingginya bisa jatuh ya nggak apa-apa lah. Yang penting nempel tuh di mobil. Iya, velgnya gede aja gitu. Velgnya gede terus kalau bisa velgnya dari Eropa. Iya, betul Mas. Gitu. Nah, ini balik lagi ke sini. Jadi gue yang pas ngeliat kemarin di MDC, tertariknya anjir nih mobil dengan setelan yang disempurnakan dari zaman dulu. Betul. Bisa dibilang kalau zaman dulu itu bisa dibilang lebih simpel ya Mas ya kalau main mobil gitu loh. Ngecat, ganti velg, selesai sampai di situ gitu. Kalau ini menurut gue setelannya udah menyempurnakan jauh dari tahun 2000-an, tapi feel dari 2000-an itu nggak hilang. Betul, masih berasa Mas. Iya, jadi kalau ngeliat mobil itu kayak zaman dulu lo ngeliat di daerah-daerah selatan tongkrongan Pak Yunus, Mataram dan sekitarnya dengan mobil dengan setelan seperti ini. Betul, mobil Jepang pakai velg Mercy kayak manis banget tuh Mas tuh. Iya manis. Kalau ngomongin masalah, ya mungkin makanya gue bilang kan ini harus gue garis bawahin, ini manisnya tuh tetep ya nggak bisa. Gue tuh ngelihat mobil dengan velg yang sekarang lagi hype gitu ya keren gitu. Tapi gue nggak bisa berpaling sama mobil dengan setelan seperti ini teman-teman. Menurut gue setelan seperti ini tuh simple. Tapi ya itu manisnya sih. Manis banget Mas, betul. Gue akan tetap nengok dengan ngeliat mobil setelan kayak gini kayak ih cakep ya gitu. Tetap pasti akan kayak ih cakep juga pakai ini, cakep ya gitu. Karena zaman dulu gue udah terbiasa melihat mobil dengan setelan seperti ini. Iya, betul Mas. Velg Mercy dipakai di mobil Jepang ya, di Kijang ya, di Accord ya, itu di Civic. Udah cakep deh, di Corolla gitu. Udah pasti cakep, nggak bakalan gagal. Apalagi salah satu velg yang legend seperti ini nih, Super 6 Evo gitu yang anak Mercy pun nyari. Iya betul. Iya nggak sih? Pasang di mobil di Mercy pun cakep. Nah, iya. Di mobil Jepang harusnya memang lebih cakep. Iya. Tapi setelah lu pakai velg Mercy ini Mas, apakah ada kepikiran balik ke versi Jepangnya? Kalau sampai saat ini gue belum tahu ya Mas ya. Gue belum tahu. Tapi kalau untuk sejauh ini sih gue masih suka dengan setelan seperti ini. Cuma gue nggak tahu nih ketika nanti gue mungkin udah bapak-bapak gitu kan, kayak pengennya originalan gitu kan. Biasanya suka gitu kan. Iya. Nah biasanya suka kayak gitu. Nah tapi gue sejauh ini gue tetap masih demennya dengan setelan ini sih. Pas ketika kemarin gue ngelihat pakai velg ini juga sebenarnya, wah cakep banget ya. Gue jadi sayang banget sama nih mobil Mas gitu loh. Iya. Jadi gue kayak ini yang lain dicuekin dulu, gue lagi fokus ke sini dulu nih Mas nih. Gue pengen rapin, jadi gue kadang tuh gue berpikir kayak kadang suka ingat nih bokap gue kalau masih ada ngeliat ini pasti seneng sih. Iya. Wah mobilnya rapi ya sekarang ya, jadi cakep ya, gitu. dilihatnya enak gitu. Ya karena memang cakep teman-teman, memang cakep. Jadi memang setelannya tuh pas. Jadi pas kemarin di MDC pun gue langsung pas lagi ini cakep nih mobilnya gitu. Catchy-nya tuh ada gitu loh, catchy-nya tuh yang kayak tapi gue nggak tahu ya buat misalnya buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi into banget ke velg JDM. racing atau apa segala macam, tapi menurut gue nih
dengan akord yang memang terlahir dengan nyaman, dibikin elegan. Kalau zaman dulu kan setelannya elegan. Elegan VIP dulu. Iya kan, gitu. Iya, mobil ini sih dengan setelan seperti ini sih menurut gua cakep lah. Karena jujur ya Mas ya, gua tuh kemarin setelah Genio pakai velg Mugen ini, gua tuh sempat browsing. Oh gitu Mas. Cari di Facebook gua nemu standar akord. Oh standarnya Yang akord. kayak kipas. Oh iya iya. Itu kan cakep banget tuh Mas ya. Gue sempet yang kayak, apa gue bubut ya mobil gue ya pakai ini gitu. Jadi baut 5 Mas itu. Iya Mas? jadi baut 5, tapi setelannya jadi kayak build up aja gitu. Iya. Tapi gue mikir lagi, kalau gue bubut itu, apa jadi punya pakai velg itu deh, gue nggak punya velg lain lagi gitu lah. Kalau gue lagi bosan nggak bisa ganti lagi. Soalnya kan 514 tuh Mas tuh, bubut. Itu kalau nggak salah ringnya 16 atau 15 gue lupa. Velgnya kipas gitu, cakep banget lagi ya. Kayak lucu aja nih Mas kayaknya ya. Tapi jadinya cakep, rapih gitu. Setelah gue ngeliat mobil ini ya nggak ada salahnya juga sih, tapi kalau dengan velg tuner kayak gini sih, zaman dulu banyak banget teman-teman. Nggak cuma velgnya dipakai, ya tailpipe-nya, ya emblemnya, ya dipakai semua. Sah-sah aja zaman dulu. Lu pakai akord, pakai emblemnya Carson, sah. Carson. Lu pakai Starlet, pakai emblemnya Carson, sah gitu. Kalau sekarang ya menurut gue sih masih sah-sah aja. Tapi kan kalau sekarang orang-orang kayak enggak lah, tunernya ini, plug and play-nya kesini, tapi tetap ada gaya alternatif buat teman-teman yang memang balik ke selera masing-masing. Betul Mas. Bener nggak sih? Iya. Kalau ngomongin masalah affordable, sebenarnya bergaya seperti ini masih masuk akal banget teman-teman harga velgnya. Iya betul Mas. Iya nggak sih Mas? Kemarin lu angkat si Super 6 Evo ini berapa Mas? Ini gue ngangkatnya lumayan murah sih Mas. Gue ngangkat 15,5 juta. Tapi belum bannya cuma 2. Akhirnya gue beli ban lagi yang belakang itu sekitar 3,5-4 juta lah. Kalau 19-an lah. Tapi paling nanti gue kayaknya harus ngerapin face-nya deh, karena kan pas gue beli memang agak baret-baret ya. Paling nanti gue rapin face-nya aja kayak gitu-gitu sih. Nanti gue tinggal rapin velg lagi. Iya, jadi kalau untuk bergaya seperti ini nih sebenarnya ya buat opsi sih, ya nggak sih Mas? Iya, betul Mas. Nanti kalau jadi opsi nih buat teman-teman yang mungkin lagi cari gimana caranya penampilan cakep tapi tidak mengeluarkan banyak, kan sekarang velg wow ya harganya ya mahal-mahal. wow gitu. Tapi velg Mercy ini bisa jadi salah satu pilihan kalian buat kalian yang kira-kira masih mau beli dipakai harian, cakep, nyetel kayak gini, manis. Terus dengan budget juga yang tidak begitu seperti velg-velg yang sekarang. Iya, betul. Velg yang sekarang 15, 30, 35. Velg jadi mahal-mahal ya Mas ya? Iya, karena ya lagi rame sih Mas, lagi rame gitu, memang juga barangnya jarang. Tapi kan velg-velg ini pun tidak kalah cakepnya gitu loh dengan velg-velg itu. Jadi ya bisa jadi opsi lah buat teman-teman. Kalau ngomong nih masalah basic mobilnya udah tahu ya, tadi Mas Riko udah ngomong gitu. Jadi ini juga salah satu opsi. Nah, ngomongin masalah body lagi, balik lagi ke body nih Mas Riko nih. Pertanyaan, karena ini mobilnya jarang, kan kemarin lu ngecat, Iya. ya kan? Apa aja yang lu ganti dari bodinya? Kalau dari body sih kemarin yang pas ditabraknya aja sih Mas. Oke, oh sorry, pelengkapnya, misalnya kan ngecat di karet-karet segala macam, gitu tuh ribet nggak sih Mas nyarinya mobil ini? Gue belum dapat karet kaca depan sama belakang sih Mas sebenarnya sih. Mungkin harus kalau dari dulu mungkin dapat kali ya. Cuma gue paling ganti karet-karet balon pintu-pintu aja sih gitu. Biar nutupnya enak, gitu, Iya segala betul. macam. Karena kemarin pas gue dapet memang udah robek-robek Mas. Itu juga robek karena gue kunci ketinggalin dalam. Udah Pak congkel aja. Bolong sobek. Gue kira gampang kali nyarinya. Ternyata susah Mas nyarinya. Iya, dan bener loh. Jadi gue juga kemarin sempet tanya karet Vario Mas, yang dimana gue yang kayak biasa gue beli karet Estilo kan, aman lah karet Vario, orang notabene mobilnya lebih gampang dicari, lebih banyak di jalan. Gue bilang spare part nggak ada, susah kan Mas itu Mas? nggak ada karetnya, malah gue bilang. Terus gue sempet ngomong sama spare partnya, ini gimana kok nggak ada gitu? Estilo banyak Bos, Malah ini banyak Estilo. nggak ada, iya nggak ada, nggak order deh. Nggak bisa Bos, nggak ada order aja, nggak ada nih, pusing juga nih. Jadi benar-benar harus nutur. Jadi memang nggak segampang itu, kaca depan belakang nggak ada, emang nggak ada di toko, nggak ada? Nah di toko nggak ada Mas, kan dia minta nomor rangka, udah gue kirim nomor rangka sampai gue tanya, kok udah ada belum? Belum ada. Waduh. Tapi harusnya nanti paling gue mau nyari lagi sih Mas, karena kan kalau mau masang moonroof atas kayaknya gue harus ganti kaca depan belakang tuh, bongkar kaca kan. Benar. Nah makanya nanti gue harus nyari lagi sih. Iya, itu PR tuh ya. Lumayan PR tuh. Itu mau nggak mau harus beli emang sih Mas. Iya harus beli, memang harus beli karena resikonya juga lumayan banyak kan Mas setelah dipasang, dicopot dipasang lagi, selain dari karetnya yang
kadang-kadang suka melintir atau Iya, jadi betul, Mas. gelombang. Yang kedua, rawan buat jadi karat karena air jadi masuk. Iya, betul Mas. Gitu, jadinya jadi kerja 2 kali. Sama sebenarnya yang pelengkap dari Mas Riko ini yang paling kelihatan dari depan itu adalah si lampu Amerikanya. Lampu Amerikanya. Lampu Amerika ini lampu Amerika bener ya Mas ya? Iya, depan USDM Mas. Perbedaan style ya bilangnya. Iya, style benar. Perbedaannya adalah kalau yang standar tidak ada reflektor orange yang di bawah lampu. Bener ya Mas? Iya, ya? betul Mas. Polos aja gitu. Dia polos saya putih, kalau yang ini dia ada reflektor amber gitu, orange gitu yang bawahnya. Sebenarnya kemarin waktu pas gue pakai headlamp yang lamanya yang udah gue ganti baru juga, padahal baru beli juga tuh Mas tuh. Gue coba stikerin aja kali ya. Iya, Kan bener. mungkin kan cuma bedanya cuma itu doang. Iya, Tapi pas, iya. pas udah ditempel gue ngeliat tuh kayak kok kayak kurang ya, anjir jelek aja kayak jelek aja Mas menurut gue. Iya. Karena ya nggak bisa bedain, nggak bisa nyamain antara stiker sama reflektor. Iya betul Mas. Cuma karena gue ngeliatnya gue suka detail gitu loh Mas. Iya. Jadi pas gue ngeliat, jelek nih, bedanya ternyata dia ada reflektornya lagi, ada covernya lagi orange. Akhirnya udah deh, gue ganti aja deh. Pas kemarin nyari lagi, kebetulan masih ada dan sisa 1 doang sih Mas itu Mas. Headlamp US style. Iya, akhirnya gue ambil. Jadi biar gue depan belakangnya udah US gitu loh Mas. Betul, iya. Bedanya cuma di situ sih, tapi jadinya kayak lebih manis aja ada Kalau orange ngomongin gitu. masalah lampu kecilnya pindah nggak Mas? Yang lampu Amerika sama yang Lampu kecilnya enggak, tapi ini gue rubah sih Mas sebenarnya. Lampu senjanya sebenarnya tetap harus di bawah sih Mas. Cuma kan ini gue bikin USL-nya, lampu senjanya jadi ngikut lampu sen. Gitu. Oh iya. Jadi soalnya kalau yang di Vario Mas, lampu kecilnya memang udah berubah. Oh, lampu. Jadi yang di headlamp Amerika tidak ada slot buat lampu kecil. Oh, jadi udah nggak ada. Karena dia nyambungnya sama sen. Oh gitu Mas. Makanya gue tanya apakah lampu kecilnya berubah apa enggak? Oh ternyata masih di Dia bawah masih- ya? masih di bawah. Masih bawah depan. Masih di bawah. Oke, kayaknya kalau Vario tuh memang udah Udah desain. berubah. Oh gitu. Jadi memang tidak ada. Jadi kemarin tuh pas gue pasang, kok Mana nggak ada soket lubangnya lampu nih, kecilnya gitu. gitu. Untungnya kan gue udah memang dari lampu biasanya udah pakai kaki 2. Oh, Jadi udah. memang desain. Oh jadi Iya, langsung jadi desain, langsung Mas, ya? ngeset. Oh Iya. Enak dong kalau gitu ya Mas. Enak. Dan dia kuningnya tidak menyeluruh ke sini Mas. Dia cuma di pinggir doang. Dia pinggir doang di tempat Iya. sen gitu si lampu Amerikanya. Gue kemarin baru kemarin habis ngeliat gue habis itu mana lampu Amerika gue ternyata ada masih ada gitu. Karena itu kan zaman dulu kan karena JDM udah rame ya. Iya. Jadi American style gitu. Jadi biar beda lah. Biar beda Mas, betul. Gitu. Ini lucu loh. Tapi ini bener-bener salah satu mobil yang cakep lahirnya, tapi dilupakan aja Iya. sama orang-orang. Gue sangat menyayangkan sih Mas sebenarnya. Maksudnya Accord itu mobil nyaman sih menurut gue Mas. Mobil nyaman, body big sedan gitu, nyaman dipakai. Tapi kenapa orang nggak mau mainin ini gitu? Oke, pertanyaan terakhir. Ini adalah momok yang pasti ditakutkan selain tadi, Mas, untuk masalah spare part semua segala macam. Konsumsi bahan bakar yang dia pasti orang pada ngomong, kalau Accord mah boros, mendingan pakai Civic lebih irit gitu. Gue ini harian sih dapatnya 1:6 ya Mas ya. Boros sih memang Mas. Anjrit, 1:6. Manual manual? Manual Mas. Manual. Mungkin itu yang tadi kayak tuh kan apa gua bilang bisa kayak gitu. Tapi mungkin karena ini sih Mas, kalau gue rasa mungkin kayak mungkin dari sektor mesin gue juga mungkin ada trouble atau apa kali ya. Soalnya dulu waktu pas awal gue beli, gue merasa sih irit Mas dulu. Dulu tuh kayak 19 dapat lah, 18 dapat. Cuma pas sudah sekarang Umur ya Mas ya berarti ya. umur 16 ya ke kantor berasa juga sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi biasanya itu ada buat perbandingan antara tapi mobilnya enak, mobilnya Iya. nyaman. Tapi Iya nggak mau, sih, Mas? tapi mobil ini sempat hampir mau gue jual juga sih Mas terakhir kemarin. Karena gue mikir gue butuh mobil satu yang irit Mas. Oh iya. Buat ke kantor, gue mikir mobil ini jual aja kali ya. Udah jual aja deh, tetap jual deh. Gue beli Brio aja buat ke kantor gitu kan. Jauh lagi perbandingannya sama bensinnya maksudnya ya jauh gitu. Bensinnya jauh, tapi pas udah kesini sini, udah deh sayang deh, udah biarin deh ini aja. Karena udah ngeliat udah cakep juga gitu kan Mas, udah deh, gue pakai aja deh, biarin boros gitu loh Mas. Tapi setidaknya nyetel aja Mas gitu. Benar, sama ada yang tadi, balik lagi ya teman-teman ya, ada hal yang memang tidak bisa Ada ditukar dengan historinya. uang gitu, ada historicalnya. Betul, karena dari dulu memang mobil ini diperuntukkan untuk mudik. Dari gue mudik berlima masih full, bokap gue meninggal, sisa berempat, kakak gue married,
sisa 3 berdua sampai akhirnya sekarang yang mobil ini dipakai cuma buat gue sendiri mas. Dan nggak dipakai keluar kota sih, dalam kota doang dengan setelan gini sekarang kan. Nah, jadi gitu. Dari berlima itu sekarang ya tinggal gue sendiri pakai. Nah itu sih nggak bisa gue lupain aja momennya. Iya benar, mendingan nambah sih mas dibanding dijual gitu. Mendingan nambah bener. Jadi kayak gitu lah, karena ya balik lagi itu ada satu hal yang nggak bisa ditukar dengan uang. Jadi mendingan kalau kayak gini ya mendingan masih bisa dipandang lah mas. Jadi setiap lo mandang atau setiap nyentuh mobil ini, jadi bisa memorinya bisa balik lagi. Iya betul mas. Iya nggak sih? Benar. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, gitu. Jadi satu nih poinnya, kalian boleh nih, ini salah satu mobil yang bisa dipertimbangkan buat kalian, buat yang kalian budgetnya kira-kira terbatas. Bisa menyesuaikan budget. Nih mobil ini menurut gua adalah salah satu mobil yang cakep, nyaman juga. Terus ternyata ya kalian harus perhatikan itunya ya, spare partnya ya, karena tadi Mas Riko cerita spare partnya yang lumayan susah. Jadi sebelum mungkin kalian ngelihat mobilnya, kalian lihat dulu nih apa aja sih yang kira-kira. Habis itu kalian browsing dulu nih barangnya ada apa enggak. Kalau barangnya ada, oke kalian beli mobilnya. Ya kan, kalau nggak ada ya cari mobil lain aja. Cari unit yang lain maksudnya gitu. Betul. Terus dengan setelan seperti ini bisa jadi opsi kalian juga buat yang pengen mobilnya manis, cakep dilihat, dan tetap masih bisa enak dinaikin. Ini ground clearance-nya enak ya mas ya, nggak mentok-mentok ya mas ya? Tengahnya kalah mas, tengahnya pendek. Oh tengahnya pendek? Sama ST lo jauh sih. Oh ya karena dia agak ngegembung tengahnya gitu ya mas ya? Kalau ini gue udah pakai 19, di segini polisi tidurnya kena terus mas. Oh iya? Iya. Oh iya pendek, akord pendek sih. Iya akord pendek. Pendek dia. Ya, setelan kayak gini tapi manis banget dilihat loh teman-teman, mantep loh, sumpah gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, mudah-mudahan bisa dapat referensi dari mobilnya Mas Riko nih. Dan Mas Riko juga terima kasih banyak udah hadir. Thank you Mas Riko, udah ngobrol-ngobrol. Iya, dan kemarin terakhir mungkin Mas Riko ngobrol tentang si Mercy Wagon yang terakhir kesini ya? Iya, terakhir Mercy Wagon. C-Wagon ya? TE Wagon. TE, sorry TE, iya TE 124. Itu kodenya berapa mas ya berarti ya? Itu jadinya S124 mas. S124 kemarin ngobrol terakhir. Sekarang ngobrolin tentang akordnya. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya. Dan yang lagi nih buat teman-teman Bandung atau teman-teman Jakarta yang mau datang ke acara kita yaitu Season of Drive yang akan jalan ke Bandung nih tanggal 28 Juli 2024, itu kita akan diadakan di Bandung. Buat teman-teman semua yang lagi Bandung ke Jakarta yang mau mampir, silakan mampir. Nanti informasinya akan kita share di Instagramnya di Delete Indonesia. Dan yang kita mungkin akan cari mobil yang menarik yang akan kita undang buat warisan gitu. Silakan aja datang buat supaya rame, jadi bisa silaturahmi juga gitu. Acaranya akan di Bandung 28 Juli. Untuk tempatnya nanti akan kita info yang udah pasti di kota Bandung gitu. Tapi nanti jangan khawatir, buat tempat kota-kota lain kita akan datang juga ke Semarang dan Surabaya. Insya Allah kita akan datang Semarang itu bulan September, bulan November kita akan ke Surabaya insya Allah. Jadwalnya seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman lagi nonton, tetap support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen, sama follow Instagram Delete Indonesia supaya dapat informasi terkini tentang Delete Indonesia ataupun road trip yang akan kita lakukan di tahun ini gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa yang lagi cari official merchandise Delete Indonesia bisa cek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Dan lagi-lagi terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.